Halo, selamat datang kembali di channel Arson Teknologi. Di sini kita akan belajar basic scripting. Jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana cara membuat script. Lalu nanti saya akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana cara untuk membuat script dasar di Unity. Oke, langsung saja kita melanjutkan di project kemarin. Di sini kemarin teman-teman sudah mempelajari tentang prefab. Nah, di sini ada file latihan. Saya hapus terlebih dahulu filenya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa aset yang telah kita buat bersama. Cuma di sini masih berantakan. Jadi kita akan membuat folder untuk merapikannya. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa menekan di folder aset, di tulisan aset ini, klik kanan, terus nanti klik create, terus pilih folder. Nah, saya akan membuat folder tentang prefab. Terus saya juga akan membuat folder baru lagi. Saya beri nama material untuk warna. Saya akan membuat folder baru lagi bernama script untuk menyimpan semua script yang telah kita buat nantinya. Nah, saya langsung pindahin saja. Ini ada prefab itu yang identik dengan gambar kubus seperti ini ya teman-teman ya. Nanti prefab original itu berwarna full biru kubus. Nanti kalau ada prefab varian ada kubus ditambah dengan abu-abu garis-garis seperti ini nih. Nah, kita seleksi, tekan Ctrl sambil diseleksi prefab yang akan kita pindahkan. Nah, di sini saya sudah memilih semuanya, saya pindahkan. Nah, selanjutnya saya akan memindahkan material warna. Nah, ini saya klik, tekan, terus saya pindahkan. Untuk menekan beberapa objek bisa ditekan Ctrl sambil ditekan objeknya ya teman-teman ya. Di sini saya memindahkan script check. Nah, kemarin sudah saya tunjukkan sekilas bagaimana cara membuat script. Nah, mungkin teman-teman sudah lupa gitu. Jadi di sini akan saya ulangi lagi cara membuat script. Cara membuat script biar lebih rapi, teman-teman bisa membuat folder terlebih dahulu kayak tadi itu. Bisa menekan di aset, terus klik kanan, terus create, terus folder. Kalau enggak, teman-teman bisa menekan di bagian tombol plus ini di bawah dari window project ya. Nanti pilih folder gitu. Nanti diberi nama script itu sejenisnya boleh, nggak masalah. Untuk membuat script sendiri nanti teman-teman bisa klik kanan, terus create, lalu pilih C# script. Nah, di sini yang akan kita gunakan di dalam bahasa pemrograman Unity adalah script berbasis C#, Cipagger. Nah, ini hampir mirip dengan bahasa C++, namun ini lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti gitu. Di sini saya sudah memiliki dua script nih. Yang pertama check, yang kedua ini behavior script. Nah, di sini saya mencoba mengedit script check yang kemarin sudah dibuat. Di sini ketika saya double klik, membukanya itu dengan cara double klik ya teman-teman ya. Ketika teman-teman laptopnya kurang memadai, laptopnya spek untuk belajar gitu, yang emang bukan khusus gamer, teman-teman bisa menggunakan Visual Studio gitu, Visual Studio Code, sorry. Ketika teman-teman punya spek yang lebih gitu, teman-teman bisa menggunakan Visual Studio yang biasa nih. Nah, kalau semuanya nanti nggak muncul gitu, nanti teman-teman bisa pergi ke bagian edit, terus preference. Di sini ada external tool. Di sini teman-teman bisa menggonta-ganti script editornya mau pakai apa gitu. Nah, ini bisa menggunakan Visual Studio Code, bisa menggunakan Visual Studio yang biasa, yang 2019. Yang Visual Studio ini lebih berat ya dibanding dengan Visual Studio Code. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan Visual Studio Code, nggak apa-apa, nggak masalah, no problem, silahkan digunakan aja. Karena saya sudah nyaman dengan Visual Studio 2019, saya menggunakan Visual Studio 2019. Ketika nanti teman-teman ternyata belum install Visual Studio dan Visual Studio Code, nanti bisa mengeditnya itu menggunakan Notepad juga gak masalah, cuma nanti bakal kesusahan banget.
Caranya kalau mau pakai Notepad itu klik kanan, show in Explorer. Nah di sini, terus nanti klik edit. Nah ini nanti teman-teman bisa moddingnya langsung di sini gitu. Cuma harus sangat hati-hati karena nggak ada auto correctionnya gitu teman-teman. Nah, nanti sudah saya kasih tahu cara mengubah editor untuk code editornya ya, agar nanti teman-teman bisa mengedit scriptnya gitu. Caranya itu kayak tadi, klik edit, terus preference, terus nanti di external tool teman-teman silakan memilih Visual Studio atau Visual Studio Code. Kalau teman-teman baru pertama kali menginstal, nanti Open by File Extension ini nanti diarahkan langsung ke Notepad gitu biasanya. Nah itu harus agak hati-hati ya. Oke, tadi sudah saya contohkan cara membuka scriptnya gitu. Jadi di double klik scriptnya saja, nanti akan dibuka code editornya. Nah sekarang pertanyaannya, untuk mengawali kita akan coba membuat tampilan Hello World. Nah jadi perintah yang digunakan di dalam C# ini debug .log. Nah terus kita kasih Hello World. Nah, kita save gitu. Terus selanjutnya bagaimana nih? Selanjutnya kita coba jalankan script yang sudah kita program biar nanti bisa muncul di dalam Unity. Caranya bagaimana? Kita tinggal tekan tombol play ini. Nah, cuma di sini belum terjadi apa-apa karena script yang sudah kita coding belum kita masukkan ke dalam game gitu. Jadi ini masih wujudnya itu file terpisah gitu teman-teman. Bagaimana cara memasukkannya? Kita harus drag atau memasukkan script ini ke dalam salah satu objek yang ada di sini. Untuk mencoba kita bisa memasukkannya langsung ke main kamera gitu. Nah, nanti akan muncul di bagian bawah sini nih. Kita coba menjalankan lagi. Nah, muncul di pojok kiri bawah nih, Hello World. Nah, ini nanti akan muncul di bagian konsol. Nah, saya pindah ke sini biar rapi, Hello World. Jadi nanti perintahnya teman-teman akan dipanggil pertama kali ketika aplikasi dijalankan. Ini di fungsi start gitu. Nah, tadi kan teman-teman sudah membuat script baru nih. Tadi caranya bagaimana? Klik kanan, lalu create, lalu C# script gitu. Nah, seperti tadi caranya. Ini saya hapus lagi ya teman-teman ya. Nah, saya mencoba bikin baru lagi, namanya Halo Juna. Saya ingin tampilannya itu nanti bukan Hello World tapi Halo Juna. Tadi fungsinya apa? Untuk memunculkan teks, fungsinya pakai debug.log, terus kurung buka, tanda petik, Halo Juna. Nah, oke. Jangan lupa titik koma di belakang kita gunakan. Kita coba jalankan lagi. Nah, di sini munculnya itu cuma Hello World. Jadi Halo Junanya belum muncul. Bagaimana cara memunculkannya? Seperti tadi caranya, kita tekan terlebih dahulu main kamera, terus kita drag and drop saja ini script Halo Junanya. Nah, kita coba jalankan. Nah, oke, sudah muncul ya teman-teman ya. Di sini ada Halo Juna, di sini ada Hello World. Nah,
Di sini ada sedikit yang harus teman-teman perhatikan, yang mana itu di bagian public class new behavior script. Nah, di sini new behavior script ini harus sama dengan nama di bagian scriptnya sini nih. Jadi kalau semuanya di sini halo Juna, di bawah sini kelasnya itu harus halo Juna juga, biar nanti tidak terjadi error di kemudian hari. Nah, saya ganti manual saja. Ini karena masih dasar, jadi belum muncul errornya. Nanti kalau semuanya codingan teman-teman itu sudah kompleks, nanti antara kelas di dalam script sama nama scriptnya itu harus sama gitu ya teman-teman ya, perlu diingat-ingat. Nah, hello world, halo Juna. Saya buat lagi script. Caranya klik kanan pada folder script, lalu klik create, lalu pilih C# script. Terus saya ganti menjadi mari belajar. Untuk penulisan scriptnya agar mudah dimengerti, mudah dibaca gitu, saya sarankan setiap kata, setiap awal kata itu diberi huruf besar gitu, seperti mari belajar, M-nya besar, B-nya besar gitu. Nah, tadi kita sudah belajar cara menampilkan teks di dalam C# gitu. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menampilkan juga nih nama gitu, menyapa gitu. Kita memunculkan terlebih dahulu fungsinya debug. Bentar. Debug.log. Ayo. Juna, kita belajar bersama. Nah, sudah saya masukkan, saya tambahkan lagi ke main kamera. Nah, loh, kok nggak masuk? Oh, di sini saya salah menambahkan ya teman-teman ya. Jadi keluarannya itu halo Juna, hello world. Jadi kita harus menambahkan mari belajar. Nah, kita run. Terus ayo Juna, kita belajar bersama. Itu keluarannya. Selanjutnya saya pingin kata Juna ini bisa digunakan fleksibel, jadi nanti bisa diganti menjadi halo Juna, halo Agus, halo Septi, halo Anto gitu. Saya membuat variabel, jadi kata Juna ini kita ganti menjadi variabel yang nanti bebas kita ganti-ganti gitu. Variabel sendiri itu adalah sebuah wadah yang mana digunakan untuk menyimpan data. Variabel sendiri di dalam Unity ada dua, variabel public dan variabel privat. Nah, kita akan membuat variabel public terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat public. Saya deklarasikan variabel menjadi public. Selanjutnya jenis variabelnya, terus nama variabelnya, nama. Selanjutnya kita hapus saja di sini. Terus saya setelah di tulisan ayo saya kasih tanda petik 2 seperti ini. Terus saya kasih tanda plus. Terus saya beri nama. Nah, terus saya kasih plus lagi. Saya kasih tutup begini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi maksudnya bagaimana nih? Jadi nanti harapannya akan muncul tulisan ayo, terus spasi,
terus nanti isian dari nama ini, terus nanti spasi tulisan kita belajar bersama. Hasilnya kayak gimana, kita coba lihat bersama-sama. Nah, di sini ada isian variabel nih. Nanti teman-teman tinggal masukkan namanya, sebenarnya seperti Agus ini. Dari yang awalnya ini Ayo Juna, kita ubah menjadi Ayo siapa nih? Ayo Agus, kita belajar bersama. Nah, seperti itu. Mungkin untuk tutorial pada seri kali ini cukup sampai itu saja. Kedepannya kita akan mencoba membuat sebuah game yang mana nanti akan mengimplementasikan basic scripting gitu. Jadi nanti kita belajar sambil mengimplementasikan game gitu. Nanti akan saya jelaskan satu-satu gitu. Oke, sekian. Jangan lupa share, like, komen. Terus di sini ada tugas dari saya. Nanti teman-teman silakan membuat script yang mana nanti isinya itu yang mana nanti bisa mengeluarkan tulisan hai, terus nanti koma saya ini nanti saya, terus spasi, nanti isiannya itu bebas seperti tadi, seperti Agus atau siapa Agus, Junet atau siapa gitu. Nanti senang berproses bersamamu. Nanti harapannya keluarnya seperti ini. Nanti jangan lupa di screenshot, upload ke story Instagram, tag akun mjunet21 dan Arston Teknologi. Silakan dicoba teman-teman. Nanti kita diskusikan, nanti kita barangkali ada yang bisa kita kolaborasikan bareng. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.